Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang dimana atas rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan yang hakiki. Tentu tidak ada lain yaitu kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video pertama Bapak sudah menjelaskan pengertian akidah Islam dan dalil akidah Islam. Nah, untuk pertemuan kali ini, insya Allah Bapak akan menjelaskan pembahasan baru yang nanti akan kita saksikan atau kita dengarkan bersama-sama. Seperti biasa, anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengucapkan bismillah bersama-sama supaya aktivitas kita ini menjadi berkah. Mari kita ucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan pertama atau pada video pembahasan pertama, Bapak sudah menjelaskan tentang pengertian akidah Islam dan dalil tentang akidah Islam. Nah, untuk pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang dasar akidah Islam. Jadi, dasar-dasar akidah Islam ini adalah hukum, ya, sumber hukum. Dasar hukum akidah Islam ini ada dua. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua As-Sunnah. Nah, berkaitan dengan dasar hukum ini, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amroini." Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Lang tadillu ma tamassaktum bihima. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya. Apa itu? Kitab Allah, wa sunnata rasulihi, dan sunnah rasulnya. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa ya, kita tidak akan pernah sesat selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi Rasulullah ini mengingatkan kepada kita sebagai umatnya agar kita senantiasa memegang teguh dasar hukum ini, ya, dasar hukum ini. Nah,
Allah Subhanahu wa taala juga di sini berfirman, ya, di dalam Quran surat Ali Imran ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Di sini Allah mengingatkan kita sebagai umatnya agar kita tidak bercerai-berai dan kita senantiasa harus berpegang teguh kepada tali agama Allah. Apa itu tali agama Allah? Yang dimaksud dengan tali agama Allah di sini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ini merupakan dua sumber hukum Islam, ya, yang paling tinggi derajatnya. Paham ya anak-anakku? Baik, kita lanjut. Nah, yang pertama, sumber hukum Islam ini atau dasar hukum Islam adalah Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah Subhanahu wa taala menuangkan firman-firman-Nya, ya, berkenaan dengan konsep akidah yang benar. Harus diyakini dan dijalani secara mutlak serta tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Nah, jadi Al-Quran ini merupakan firman Allah, ya, langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan melalui Rasul kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Di dalam Quran ini, ya, terdapat konsep akidah, ya, konsep akidah. Apa itu akidah? Akidah ini adalah merupakan keyakinan, ya, seperti yang pernah Bapak jelaskan pada pertemuan atau pada penjelasan pertama bahwa yang dimaksud dengan akidah ini adalah ikatan atau perjanjian. Jadi di dalam Al-Quran ini menjelaskan konsep akidah yang benar tentunya, ya. Nah, kita lanjut. Ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang ketauhidan. Apa saja ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang ketauhidan? Yang pertama ada Quran Surat Al-Ikhlas ayat 104. Nah, ayat ini, ya, tentu sudah tidak asing lagi bagi kita, ya, karena ini sering kita bacakan pada salat kita, ya. Dan ini ayat favorit, ya. Namun pada ayat ini kalau misalnya kita kaji lebih dalam bahwa di ayat Al-Ikhlas ini Allah menjelaskan zatnya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan dia. Ya. Di sini Allah menjelaskan bahwa Allah ini adalah Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Satu. Jadi kita sebagai umatnya, umat yang beriman kepada Allah, kita tidak boleh menduakan Allah dengan apapun, ya. Baik itu dengan benda, dengan manusia. Jangan, karena Allah Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Apa di dunia ini yang tidak bergantung kepada Allah? Tidak ada. Semuanya bergantung kepada Allah. Mengapa demikian? Karena Allah yang menciptakan. Ya. Termasuk kita sebagai manusia, kita sangat bergantung kepada Allah. Ya. Tanpa Allah, kita tidak bisa apapun. Kita lemah. Kita tidak berdaya. Tanpa bantuan Allah, kita hanya manusia yang tidak ada apa-apanya. Kita mampu berjalan atas izin Allah. Kita mampu berbicara atas izin Allah. Jadi tidak ada di dunia ini yang tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Khalik, pencipta. Pencipta dunia ini dan semua isinya. Kemudian di ayat yang ketiga, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah tidak beranak dan Allah tidak pula diperanakan. Ini sudah jelas ya, bahwa Allah ini tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Kemudian di ayat yang keempat, dan tidak ada suatu apapun yang setara dengan dia. Nah, dijelaskan di sini. Walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi jangan pernah kita menyetarakan Allah dengan apapun. Karena Allah ini tidak setara dengan apapun. Allah yang menciptakan dunia ini dan Allah yang menciptakan isinya. Termasuk Allah menciptakan kita sebagai makhluknya. Ini tidak bisa kita setarakan. Ya. Nah, ini harus hati-hati. Ketika kita menyombongkan diri kita lupa bahwa kita sedang melupakan Allah. Kita tidak sadar bahwa di balik keberhasilan kita ada campur tangan Allah. Contoh misalnya kita mendapatkan ranking ya di kelas atau juara kelas. Kemudian kita sombong bahwa itu merupakan hasil jerih payah kita, hasil belajar kita dengan sungguh-sungguh. Ketika Allah tidak mengizinkan kita untuk juara kelas,
maka tidak akan pernah terjadi. Ya, ingat, keberuntungan kita ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan kita ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, bagaimanapun kondisinya, baik kita sedang dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sedih, maka kita harus tetap berzikir kepada Allah. Ya, kita harus tetap berzikir kepada Allah karena Allah adalah tempat bergantung kita. Nah, itu anak-anakku semuanya. Baik, kita lanjut. Nah, ada ayat-ayat Al-Qur'an ini yang menjelaskan tentang ketauhidan yang kedua, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 136. Nah, di Quran Surat An-Nisa ini Allah menjelaskan tentang kepada siapa kita harus beriman. Menjelaskan tentang rukun iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala 'ala rasulihi wal kitabil ladzi أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضلالا بعيدا. Jadi di sini Allah menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat. Jadi di sini Allah menjelaskan kita wajib beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir. Ya. Ketika kita tidak beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya dan hari kiamat, maka sesungguhnya kita telah sesat sejauh-jauhnya. Ya. Faqad dolalat. Ya. Sini Allah menjelaskan faqad dolalam ba'ida. Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Dolalam ba'ida, sejauh-jauh. Jadi kita wajib ya beriman kepada Allah, pada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah dan hari kiamat. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa memegang teguh keyakinan kita. Kita perkuat keimanan kita. Kita perkuat ketauhidan kita. Dengan cara apa? Senantiasa mengingat Allah. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, jangan pernah kita lepas dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut anak-anakku. Yang kedua, sumber hukum atau dasar hukum Islam ini adalah al-hadis. Apa itu al-hadis? Nah, hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diamnya Nabi Muhammad SAW ya, atau Rasulullah SAW. Nah, ini adalah hadis.
Jadi ucapan Rasul, perbuatan Rasul, bahkan sikap diamnya Rasul itu adalah hadis. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Ya, jadi posisi hadis ini adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Ini penjelasannya. Ya, penjelasan bahwa hadis ini dijadikan dasar hukum kedua. Yang pertama, ini ada di Quran surat An-Nisa ayat 3-4. Semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah wahyu dari Allah, bukan sekadar memperturutkan nafsu saja. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu manil hawa. Ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak ada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berucap itu tidak sembarangan. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu berdasarkan Al-Quran. Ya. Jadi bukan menuruti hawa nafsunya. Semua ucapan, tingkah laku ya, yang diperlihatkan oleh Rasulullah itu adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi petunjuk kepada manusia agar mengikuti kebenaran yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penjelasan bahwa hadis ini dijadikan sumber hukum kedua ini ada di Quran surat Al-Hasyr ya, ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Ini sudah jelas ya. Jadi apa yang diperintahkan oleh Rasul maka kita sebagai umatnya harus menerimanya dan harus menjalankannya. Apa yang dilarang oleh Rasul maka kita harus meninggalkannya. Ya. Sampai di sini anak-anakku, apakah semuanya sudah paham? Mudah-mudahan kalian paham. Baik, lanjut. Yang ketiga, ini menjelaskan bahwa banyak hadis yang menjelaskan maksud beberapa ayat Al-Quran yang masih bersifat global, termasuk masalah akidah Islam. Ya, bagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, di sini Allah menjelaskan wa'budullaha dan sembahlah Allah. Nah, ini kan global. Jadi sifatnya menyeluruh ya. Sembahlah Allah. Nah, bentuk penyembahan Allah ini seperti apa? Maka fungsi hadis ini ya, menjelaskan cara menyembah Allah.
Ya, contohnya seperti sholat. Ini kan di dalam Al-Quran penjelasannya hanya aqimus sholat, kerjakanlah sholat. Sementara kita melakukan sholat, misalnya tanpa dijelaskan oleh hadis, maka kita akan susah. Oleh karena itu, fungsi hadis ini adalah menjelaskan Al-Quran. Maka oleh hadis disebutkan menyembah Allah itu salah satunya adalah dengan sholat. Bagaimana cara melakukan sholat? Di dalam hadis juga dijelaskan. Ya, takbiratul ihramnya, sujudnya, rukunya, dan sebagainya. Itu dijelaskan di dalam hadis. Sementara di Al-Quran kan tidak ada. Ini sifatnya global. Ya. Jadi fungsi hadis ini adalah menjelaskan makna yang tergandung di dalam Al-Quran yang sifatnya global. Ya. Nah, itu ya. Jadi fungsi hadis dijadikan dasar hukum kedua ini adalah karena hadis ini diantaranya menjelaskan isi dari Al-Quran. Nah, kemudian hadis yang menjelaskan tentang akidah. Jadi hadis yang menjelaskan tentang akidah atau keyakinan atau ikatan ini ada dua. Ya. Yang pertama ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ya. An Abi Hurairata qala. Ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bariza yaumalin nasi fa'atahu, pada suatu hari bersama dengan para sahabat fa'atahu Jibril, lalu datang malaikat Jibril. Faqala, dan berkata malaikat Jibril bertanya, ya, mal imanu, kata malaikat Jibril, apakah iman itu? Kemudian Nabi menjawab, qalal imanu antu minabillah. Ya. Nabi menjawab, iman adalah kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa biliqaihi, ya, pertemuan dengannya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wa tu'mina bil ba'si, dan kamu beriman kepada hari akhir atau hari berbangkit, hari dibangkitkannya, ya. Yaumul ba'ats, bil ba'si, hari kebangkitan. Nah, jadi ini adalah hadis yang menjelaskan tentang akidah, keyakinan. Ya. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Qala Ibnu Numair. Ibnu Numair berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ya. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man mata yusriku billah,
Barang siapa meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah, syai'an, dengan sesuatu, dakhalan nar, maka ia masuk neraka. Wa qultu, dan aku berkata, ana waman ma ana waman mata, saya dan orang-orang yang meninggal, ya, saya dan orang-orang yang meninggal, la yusriku billah, dengan tidak menyekutukan Allah, syai'a, dengan sesuatu pun, dakhalal jannah, niscaya masuk surga. Ya. Jadi begitu kata Nabi kita Rasulullah SAW melalui hadisnya bahwa akidah ini harus kita pegang, keyakinan kita ini harus kita pegang teguh, jangan pernah kita tinggalkan, jangan pernah kita lepaskan, dan apabila kita meninggalkannya maka kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sesat, ya. Nah, itu anak-anakku semuanya, bagaimana? Paham ya? Paham, insya Allah ya. Nah, nanti kalian hafal ini hadisnya, ya. Jangan lupa kita terus berdoa kepada Allah supaya kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan iman, kekuatan Islam, agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sesat. Nauzubillah min dzalik. Baik anak-anakku semuanya, untuk penjelasan kali ini Bapak cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata Bapak yang kurang dimengerti, dan mohon maaf juga apabila ada penjelasan Bapak yang salah-salah, ya, karena kesalahan ini mutlak karena kelalaian Bapak sendiri, dan jika apa yang Bapak sampaikan ini ada benarnya, maka kebenaran ini adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja anak-anakku semuanya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.